Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Rishan Kusumo dari kelas D. Saya akan menjelaskan tentang jasa-jasa bank lainnya. Pengertian jasa bank lainnya, jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan, menghimpun dana yang mengeluarkan dan semakin lengkap jasa bank yang diberikan semakin baik. Dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saya. Demikian pula sebaliknya jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang menyediakan jasa mereka yang butuhkan. Selanjutnya adalah ada keuntungan jasa-jasa bank. Keuntungan pokok perbankan adalah dari selisih bunga simpan dengannya dengan bunga kredit atau pinjaman. Keuangan ini dikenal dengan istilah spread-based. Namun di samping keuntungan dari kegiatan pokok tersebut, pihak perbankan juga dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang diperintahkan dalam jasa-jasa bank lainnya. Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini antara lain satu adalah biaya administrasi, yang kedua ada biaya kirim, yang ketiga biaya tagih, yang keempat biaya provisi dan komisi, yang kelima ada biaya sewa, yang keenam ada biaya iuran, yang ketujuh ada biaya lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis jasa bank lainnya. Yang satu itu adalah saya akan menjelaskan cuma hanya beberapa. Satu jersey itu masih banyak lagi. Yang satu saya akan menjelaskan yang satu kiriman uang. Kiriman uang atau transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank lainnya dalam kota, luar kota, atau keluar negeri. Lama pengiriman tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim. Sarana yang bisa digunakan adalah surat, talek, telepon, fax mail, online komputer. Terus selanjutnya, ada yang kedua, clearing. Clearing itu adalah merupakan jasa penyelesaian utang piutang antara bank dengan cara saling menyerahkan warkat warkat yang akan dikriminalisasikan di lembaga clearing atau penagihan warkat seperti cek atau BG yang berasal dari dalam kota. Itu ada tujuannya. Tujuan yang dilaksanakan clearing oleh Bank Indonesia antara lain. Yang satu adalah untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas penyebaran girol. Yang kedua ada agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien. Itu ada selanjutnya ada warkat-warkat. Warkat yang dapat dikliringkan atau diselesaikan dari lembaga clearing adalah warkat yang berasal dari dalam kota. Seperti yang satu adalah cek, terus bilet giro atau BG, terus walsel bank, suara bukti penerimaan transfer dari luar kota, yang terakhir lalu lintas girol atau LLG atau nota kredit. Ada beberapa alasan penolakan clearing pada saat penerimaan warkat. Warkat clearing penerimaan warkat dalam masuk penolakan pembayaran cek atau BG disebabkan yang satu ada asal cek atau BG salah. Terus tanggal cek atau BG belum jatuh tempo. Terus yang selanjutnya materi tidak ada atau tidak cukup. Yang selanjutnya ada jumlah yang tertulis di angka dan huruf berbeda. Terus selanjutnya ada tanda tangan tidak sama atau lengkap. Terus yang terakhir coretan atau perubahan tidak ditandatangani. Yang selanjutnya itu adalah jenis ada yang ketiga adalah inkaso. Inkaso itu adalah dalam artinya collection. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagih warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sebagai contoh, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di Kota Bandung, misal di Kota Bandung, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkaso ataupun warkat-warkat yang dapat diinkasokan atau ditagihkan adalah warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sepertinya contohnya
Ada cek, biliet giro, wasel, surat akset, dividen, kupon, money order. Itu. Terus selanjutnya ada safe deposit box. Ada safe deposit box atau SDB merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Jasa ini dikenal dengan nama safe lock. Kegunaan dari SDB adalah untuk menyimpan surat-surat berharga atau surat-surat penting seperti contohnya sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor. Di samping itu, SDB dapat pula digunakan untuk menyimpan benda-benda seperti emas, mutiara, berlian, intan, dan permata. Itu dari SDB. Terus yang selanjutnya ada bank card. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran tempat-tempat seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya. Sistem kerja bank card melalui dari permohonan sampai dengan melakukan transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yaitu cara kerja kartu ini mulai dari nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang ada. Yang selanjutnya ada bank akan menerbitkan kartu apabila disetujui dan diserahkan ke nasabah. Yang selanjutnya dengan kartu ini pemegang kartu pembelanja di suatu tempat dengan bukti pembayarannya. Terus yang selanjutnya ada yang keenam, bank notes. Itu merupakan uang kertas asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Bukan di luar negeri. Banknotes dikenal dengan istilah devisa tunai yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Pengelompokan banknotes yang kuat berdasarkan kategori sebagai berikut, yaitu banknotes merupakan mudah diperjualbelikan, terus nilai tukar terkendali atau stabil, yang selanjutnya frekuensi penjualan sering terjadi, dan pertimbangan lainnya. Dalam praktiknya, bank tidak selalu menerima penjualan dan pembelian banknotes. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu kondisi banknotes cacat atau rusak, tergolong dalam valuta lemah, terus tidak memiliki persediaan, dan yang terakhir diragukan keabsahannya. Terus penjualan banknotes juga dilakukan antara bank dan juga diperjualbelikan di travel outlet, money changer, pedagang valuta asing, dan tempat lainnya. Contoh banknotes yang tergolong dalam kategori kuat adalah sebagai berikut, yaitu USD. USD United States Dollar. Itu dari Amerika yang maksudnya GBP. Great Britain Pound Sterling English. Dari Inggris. Terus selanjutnya ada GPY. Japanese Yen. Di Jepang. Sedangkan banknotes yang masuk dalam kategori golongan lemah antara lain ITL, Italia Lira. Ini dari Italia. Terus selanjutnya ada MYR. Terus Malaysia Ringgit. Itu dari Malaysia. Yang terakhir ada THB. Terus Thai Baht. Itu dari Thailand. Mungkin dari saya sekian tentang pengertian jasa-jasa bank lainnya. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.